Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, hari ini kita bertemu lagi. Ya, hari ini kita akan membahas materinya masih seperti materi yang minggu lalu ya Bu, yaitu kita akan membahas satu ayat dengan menggunakan rumus. Masih ingat nggak rumus apa yang kemarin kita bahas? Ya, rumus utama, rumus A1 dan juga rumus A2. Oke, untuk menentukan rumus A1, rumus utama A1 dan A2, kita bedah satu-satu ya Bu ya. Pertama kita akan bedah dari kata hudan yang pertama. Oke, hudan. Oke, kata hudan, rumus utamanya yaitu tentukan hudan ini merupakan isim atau dia merupakan fiil atau dia merupakan huruf. Isim, fiil atau huruf. Coba tentukan hudan ini. Kalau kita lihat ciri-cirinya, hudan merupakan isim. Ayo kita catat di sini isim. Nanti kita jelaskan kenapa dia termasuk isim. Kenapa hudan termasuk ke dalam isim? Karena ciri-cirinya pertama dia berharokat tanwin. Ya. Dan juga hudan ini termasuk isim maksyur ya Bu, karena dia mempunyai ciri-ciri berakhiran dari aliful maksyur ya, huruf aliful maksyur. Baik, yuk kita sebutkan ciri-ciri isim apa aja yuk, selain dia berharokat tanwin dan berakhiran aliful maksyur. Yang pertama, ciri-ciri isim. Yang pertama adalah dia bisa menerima huruf jer. Yang kedua dia berharokat tanwin. Yang ketiga dia berawalan alif lam. Yang keempat dia musanna ilaih, dan yang kelima dia setelah nida. Oke. Lanjut, kita masuk ke rumus A1. Rumus A1 apa ya Bu? Ayo sebutkan. Rumus A1 yang pertama, tentukan hudan ini dia termasuk nakiroh atau makrifat. Kita lihat ciri-cirinya. Hudan termasuk nakiroh. Betul, nakiroh. Kita catat di sini nakiroh. Apa arti nakiroh Bu? Nakiroh artinya adalah masih bersifat umum ya. Kalau makrifat apa Bu? Makrifat sudah bersifat khusus ya Bu. Kita sebutkan ciri-ciri nakiroh. Nakiroh bersifat umum. Ya kenapa? Karena dia berharokat tanwin. Kalau makrifat yaitu bersifat khusus. Salah satu cirinya adalah dia berawalan alif lam. Ya, karena dia tidak memiliki ciri-ciri makrifat, maka hudan termasuk nakiroh. Oke. Lanjut. Yang ketiga, tentukan apakah hudan ini mabni atau mu'rob. Ayo kita lihat. Hudan termasuk mu'rob. Oke, kita catat. Hudan termasuk mu'rob. Kenapa mu'rob? Mu'rob artinya apa? Mu'rob artinya adalah berubah. Betul, berubah. Kenapa dia disebut hudan itu disebut mu'rob? Karena dia tidak memiliki ciri-ciri mabni. Apa ciri-ciri mabni? Ya dia bukan termasuk isim isyarah, dia bukan termasuk isim mausul, dia bukan termasuk isim domir. Makanya dia mu'rob. Oke, baik. Lanjut, yang ketiga, tentukan apakah hudan ini muannas atau muzakkar. Ayo, kita lihat ciri-cirinya. Hudan termasuk muzakkar atau muannas? Baik, hudan termasuk muzakkar. Kenapa muzakkar? Ayo kita catat dulu. Muzakkar. Kenapa hudan muzakkar? Karena dia tidak memiliki ciri-ciri muannas. Ya, apa ciri-ciri muannas? Pertama, berakhiran ta marbutoh. Kedua, menunjukkan nama perempuan. Ketiga, dia sudah dinasikan dalam Al-Quran. Dan yang keempat, dia memiliki pasangan ya. Karena hudan ini tidak memiliki ciri-ciri muannas, maka dia disebut mudzakkar. Dan yang terakhir dari rumus A1, kita tentukan apakah kata hudan ini termasuk mufrad atau termasuk musanna atau termasuk jamak. Ya, kita tentukan. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, hudan ini termasuk mufrad. Ayo kita catat, mufrad. Kenapa mufrad? Ayo kita sebutkan alasannya dia kenapa termasuk mufrad. Hudan
karena Hudan tidak memiliki ciri-ciri musanna ataupun jamak. Ya. Karena kan rumus terakhirnya itu tentukan mufrad, tentukan musanna atau jamak. Dia tidak memiliki ciri-ciri musanna dan juga tidak memiliki ciri-ciri jamak. Apa ciri-ciri musanna? Ciri-ciri musanna adalah setiap kata yang diakhiri dengan ya nun dan juga setiap kata yang diakhiri dengan alif nun. Oke, contohnya di kata muslimaini diakhiri dengan ya nun, muslimani diakhiri dengan alif nun. Oke, lalu kenapa dia tidak disebut jamak? Karena tidak memiliki ciri-ciri jamak. Apa ciri-ciri jamak? Ciri-ciri jamak adalah setiap kata yang diakhiri dengan waw nun atau diakhiri dengan alif ta. Contohnya muslimun, muslimat. Oke, jelas ya? Dah lengkap. Rumus utama sudah, rumus A1 sudah. Sekarang kita masuk ke rumus A2. Apa rumus A2? Ada ingat gak? Oke, rumus A2 adalah tentukan apakah dia termasuk ke isim fa'il, apakah dia termasuk ke dalam isim maf'ul, atau dia masuk ke masdar. Oke. Untuk menentukan ini dia masuknya ke isim fa'il atau isim maf'ul atau masdar, kita harus lihat wazannya, Bu. Oke. Yo, ada yang hafal nggak wazannya? Ayo, semangat. Ayo kita hafalkan wazan supaya kita bisa tahu dan ini termasuk isim apa. Hafalkan ayo, saya sama-sama. Wazan isim fa'il. Pertama, fa'ilun. Kedua, fa'ilun. Oke, ketiga, muf'ilun. Keempat, mufa'ilun. Betul. Kelima, mufa'ilun. Ya. Terus keenam, mufta'ilun. Ya, betul, mufta'ilun. Keenam, apa? Munfa'ilun, mutafa'ilun, dan mustaf'ilun. Ya. Dari yang saya sebutkan tadi, apakah Hudan termasuk ke dalam wazan isim fa'il? Tidak ya, Bu ya? Oke, kalau tidak, masuk ke wazan isim maf'ul. Ayo sebutkan lagi, semangat. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya, Bu. Oke. Wazan isim maf'ul. Sebutkan. Pertama, maf'ulun. Kedua, muf'alun. Ketiga, mufa'alun. Oke, betul. Keempat, mufa'alun. Kelima, mufta'alun. Betul. Keenam, munfa'alun. Betul. Ayo ingat, saya lupa nih. Ketujuh, mutafa'alun, dan mustaf'alun. Oke, dah lengkap. Kemudian, termasukkah Bu Hudan ke dalam isim fa'il? Tidak ya, Bu? Lanjut ke isim masdar. Ayo kita sebutkan. Semangat. Isim masdar kita sebutkan wazannya. If'alun. Lalu apa lagi, Bu? Infi'alun. Oh, salah. Ayo, Bu. Saya, Bu. Ingetin saya juga, Bu. If'alun, ifti'alun, infi'alun, istif'alun, taf'ilun, tafa'ilun, tafa'alun. Lalu apa lagi ya? Bentar. Mufa'alatun. Ya, oke. Termasuk nggak Hudan itu ke dalam wazan masdar? Termasuk nggak, Bu? Tidak ya. Baik. Ketika kata Hudan ini tidak termasuk ke dalam isim fa'il, tidak termasuk ke dalam isim maf'ul, dan juga tidak termasuk ke dalam masdar, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya yaitu yang pertama, tentukan mahdi 3 huruf. Yang menentukan adalah kamus. Kita lihat, Hudan ini 3 huruf belum? 3 huruf itu bukan. Yuk kita ketik hada, kita tulis hada. Ya. Oke, 3 huruf. Berarti dia mahdi 3 huruf yang menentukan kamus. Oke, lanjut, Bu. Setelah Hudan selesai, kita tentukan rumus utamanya, rumus A1-nya, rumus A2-nya kita catat di sini ya, Bu. Masdar. Oh, salah. Mahdi 3 huruf yang menentukan kamus. Kita catat. Mahdi 3 huruf yang menentukan kamus. Oke. Semangat, Bu. Ayo. Lanjut ke kata li. Li sini. Yang ini ya, Bu, li. Coba li. Kita pakai rumus utama. Li termasuk, tentukan li isim atau fiil atau huruf. Oke, li ini termasuk huruf. Huruf apa, Bu? Huruf jer. Baik.
Kalau dia udah termasuk huruf, tidak perlu kita masuk ke rumus A1 dan juga A2. Lanjut kita masuk ke al-muttaqin. Baik, al-muttaqin. Muttaqin. Muttaqin. Oke. Al-muttaqin pertama, sama rumusnya seperti kita menentukan hudan. Tentukan rumus utamanya, apakah dia isim atau dia fiil atau dia huruf. Al-muttaqin, kalau kita lihat ciri-cirinya, dia termasuk isim. Kenapa isim? Kita catat isim dulu. Oh, ini belum tulis huruf dia li-nya. Oke. Ini termasuk isim. Kenapa isim? Karena dia memiliki ciri-ciri isim. Apa? Ciri-ciri isim di kata al-muttaqin adalah berawalan alif lam. Oke, seperti yang tadi kita sebutkan di kata hudan, ciri-ciri isim ya, apa aja. Lanjut. Nanti dihafal di rumah ya, Bu, ciri-ciri isim itu apa aja, tadi kita sudah sebutkan. Lanjut, yang kedua. Tentukan nakiroh dan ma'rifatnya. Apakah al-muttaqin termasuk nakiroh atau ma'rifat? Ayo, tentukan. Oke, al-muttaqin termasuk dalam ma'rifat. Kenapa? Ayo kita tulis dulu sini. Ma'rifat. Al-muttaqin termasuk ma'rifat. Kenapa? Arti ma'rifat apa sih, Bu? Arti ma'rifat adalah khusus ya. Salah satu ciri-cirinya adalah dia berawalan alif lam. Oke, lanjut. Ketiga, tentukan apakah dia mu'rab atau dia mabni. Oke, al-muttaqin dia termasuk mu'rab. Kenapa mu'rab? Catat dulu, nanti kita jelaskan alasannya kenapa al-muttaqin dia disebut mu'rab. Karena al-muttaqin bukan termasuk isim domir, bukan termasuk isim mausul, dan juga bukan termasuk isim musyaroh, isim isyarah. Makanya dia disebut mu'rab. Oke, lanjut. Yang ketiga, tentukan muzakkar dan muannasnya. Lihat, ciri-ciri al-muttaqin muzakkar atau muannas. Seperti yang kita sebutkan tadi ya, Bu, ciri-ciri muannas apa? Makanya kita lihat ciri-ciri di al-muttaqin ini adalah muzakkar. Kenapa dia muzakkar? Karena tidak memiliki ciri-ciri muannas. Oke. Lanjut ke selanjutnya, tentukan apakah dia mufrad atau dia mutsanna atau dia jamak. Tentukan. Lihat ciri-cirinya seperti kita menentukan hudan tadi. Dia termasuk jamak. Betul. Kenapa jamak? Karena dia memiliki ciri-ciri jamak apa? Ciri-ciri jamak tadi berakhiran ya nun. Oke. Nah, sekarang rumus utama sudah selesai. Rumus A1 juga sudah selesai. Lanjut kita ke rumus A2. Tentukan apakah al-muttaqin ini termasuk ke dalam wazan isim fa'il, masuk ke dalam wazan isim maf'ul, atau dia masuk ke wazan isim masdar. Coba lihat ciri-cirinya. Tadi kita sudah sebutkan ya, Bu, wazan dari isim. Kita ulang lagi dah. Isim fa'il. Sebutkan wazan isim fa'il. Pertama, fa'ilun. Fa'ilun. Lalu muf'ilun. Betul. Terus apa lagi, Bu? Mufa'ilun. Mufa'ilun. Mufta'ilun. Lalu apa lagi, Bu? Ayo. Mutafa'ilun dan mustaf'ilun. Nah, dia masuk ke rumus apa, Bu? Coba, Bu. Ayo cek catatannya, cek. Ayo, dia masuk ke dalam apa nih? Ayo catat apa nih? Ayo. Masuk ke dalam mufta'ilun. Ya. Mufta'ilun. Oke. Kita catat ya, dia termasuk isim fa'il. Nah, udah jelas ya, Bu? Dari kata hudan kita sudah bisa menentukan dia termasuk apa saja. Dari kata lam juga ini dia termasuk huruf jar. Oh iya, saya belum nanya tadi. Ya, huruf jar itu apa aja, Bu? Ayo, ada yang masih ingat gak huruf jar apa aja? Sebutkan. Ayo, semangat. Huruf jar apa aja? Huruf jar yaitu sebutkan ya. 1. Min, ilah, hatta, khola, hasya. Lalu apa lagi, Bu? Ada. Lalu apa lagi, Bu? Fi, an, ala, mudu,
lagi Bu, ayo. Rubba, terus apa lagi Bu, sebutin. Rubba likai wataka bilala mata. Oke, betul. Ya, siap. Oke. Baik Bu, sekarang setelah kita selesai menentukan semuanya, ya, dari kata hudal lil muttaqin, kita sudah tahu dia termasuk apa saja dari rumus rumus utama A1 dan A2. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bisa menentukan ayat-ayat Al-Quran berikutnya ya Bu, dengan menentukan dari rumus yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, untuk pelajaran hari ini mungkin sampai di sini ya Bu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang tepat dari penyampaian saya atau ada kesalahan, mohon maaf ya, karena kesalahan layaknya pasti datangnya dari saya, kesempurnaan hanya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.